Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan good morning for my Victory Life family. Good morning, halo church, selamat pagi. Salam. Nama Tuhan, kita masih sedang berbicara tentang ahli waris. Bisakah saya mendengar kata amin dari ahli waris yang luar biasa? One more time, ahli waris katakan. Amen. Nah umat Tuhan, pewaris kerajaan. Dan hari ini kita akan bicara berkelanjutan. Karena itu bagi Anda yang belum mendengar seri yang kemarin, download atau ikutilah di vlog kita atau di channel YouTube GBI VLC Kupang. Saudara ikuti dengan baik karena saya tidak mengulangi tapi saya berkelanjutan berbicara hal ini. Nah, haleluya. Are you ready? Saudara siap menerima firman Allah? Yang siap katakan amin. Yes. Hari ini saya bicara soal pengemplang dan pencuri cinta versus ahli waris kerajaan. Apa saya akan bicara saudara kasih? Pengemplang dan pencuri cinta versus ahli waris kerajaan Allah. Saudara boleh search di bawah kolong langit, belum ada tema ini. Saya yakin. I believe. Ini berkat Tuhan yang akan kita diskusikan kebenaran-kebenaran. Kita akan awali 2 ayat dari Matius pasal 5, ayat 25 dan 26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah perjalanan di tengah perjalanan kehidupan. Katakan, di tengah perjalanan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya atau algojonya, dan engkau akan dilemparkan dalam penjara kehidupan. Ayat yang ke-26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana. Dari mana? Bisa kasih tahu? Dari penjara apa? Yes. You will not exit from the prisons of life until kamu tidak akan keluar dari penjara kehidupan sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Engkau tidak akan keluar dari sana. Apa artinya engkau tidak akan keluar dari sana? Dalam semua aspek perjalanan hidup ini, pasti kita akan temui berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan yang akan berdampak dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, jiwa kita, sehingga kita dipenjarakan dalam penjara mental, emosi, moral, dan itu hanya bisa melepaskan kita, freed us, melepaskan kita dari penjara kehidupan, karena kita berhutang mental, emosi, dan moral di dalam hubungan ini, dalam semua aspek kehidupan kita, pernikahan, bisnis, kehidupan sehari-hari, wherever you go, kemanapun Anda pergi, Anda akan pasti kontak dengan seseorang, alias berhubungan dengan seseorang. Saudara bilang, saya tidak kemana-mana. HP di tanganmu mengconnect semua orang. You never escape. Anda tidak bisa menghindar dari penjara itu. Unless, kecuali Anda melunasi hutang-hutang itu. Kita berkewajiban membayar hutang-hutang kita, artinya kewajiban-kewajiban kita harus dibayar
Jika kita tidak membayar hutang-hutang itu, maka kita disebut pengemplang. Yang mengerti banting kaki kiri. Saya percaya Anda sangat mengerti kata pengemplang, karena dari tahun 1998 ada lebih kurang sampai sekarang masih tersisa 48 obligator, penghutang yang pernah mengecap BLT atau apa? Saya kurang tahu. BLI. Oke. Oh ya, bantuan langsung likuidasi mungkin BLT. Oke, pokoknya intinya bahwa pada masa itu bank-bank akan gulung tikar dan dicairkan dana sekian ratus triliun untuk menyelamatkan bank itu, tetapi mereka yang diantaranya saudara tahu Tommy Soeharto, saudara tahu Mbak Tutut dan lain-lain, ya itu sudah berita umum. Dan Jokowi bikin tim untuk mengejar pengemplang uang negara dengan ancaman. Kalau mereka tidak melunasinya ada dua, sita semua aset, kalau masih kurang asetnya orangnya dipenjarakan. Itu yang namanya akibat pengemplang karena tidak membayar kewajiban. Ya. Apa itu pengemplang? Pengemplang adalah orang yang tidak membayar kembali utangnya. Pada saat kita tidak bersedia dan tidak mau membayar hutang, itulah si pengemplang. Sebelum engkau membayar hutang, artinya sesuatu kejadian yang mengharuskan kita melepaskan sebuah dana yang namanya pengampunan, pemberian, pemaafan, penerimaan tanpa syarat dan lain-lain sebagainya. Itulah utang aset kita yang harus kita lunasi. Otherwise, kalau tidak kita lunasi, kita ada di mana saudara tadi ayat 26? Di dalam penjara kehidupan. Emosimu, mentalmu, moralmu under prison. Di bawah kendali algojo yang namanya si iblis, pendakwa, penghukum, hakim yang lalim itu. Pengamplang, sekarang kita bicara soal pengamplang cinta. Slacker of love. Coba katakan slacker of love. Pengemplang cinta. Wow. Kita tahu tentang pengemplang dana negara. Saudara tahu kewajiban harus dibayar. Nah, hari ini kita coba merohanikan untuk menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya yang saya sebut pengemplang cinta atau slacker of love, the thief of love. Cuman saya nggak pakai kata thief, saya pakai slacker. Slacker itu artinya pencuri bermoral rendah, saudara kasih. Ya, the slacker of love. Nah, ciri-ciri pengemplang cinta itu apa? Oh, ini ada banyak. Ibarat hak dan kewajiban. Mau untung dalam bisnis tapi tidak mau penuhi kewajiban membayar pajak. Itu pengemplang. Mau diampuni tapi tidak bersedia mengampuni. Menimbulkan pasangan Anda, orang sekitar Anda, pacar Anda, kekasih Anda, anak-anak Anda, rekan-rekan sejawat Anda, wherever you go, mereka semua akan merasa bersalah karena Anda mau diampuni tapi Anda tidak bersedia mengampuni. Anda membawa dampak perasaan bersalah, sense of fault. Kemudian mau dikasihi tapi tidak bersedia mengasihi, itulah pengemplang. Merasa tidak dihargai atau tidak berharga. Ketika kita tidak mau mengasihi, sedangkan kita mau dikasihi, maka kita akan menjadi pengemplang yang membuat orang lain merasa tidak dikasihi. Mau dihormati tapi tidak bersedia menghormati, kita akan menjadi pengemplang yang membuat orang merasa tidak dihargai dan tidak berharga. Orang itu siapa? Suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, besanmu, rekan di kantormu, satpammu, asisten di dalam rumah tanggamu. Whoever, siapa saja bisa merasa
tidak ada artinya, tidak ada berharga. Mau dilembuti tapi tidak bersedia lembut. Semena-menanya membuat orang merasa semena-menanya, diperlakukan semena-menanya. Sehingga orang merasa dilecehkan. Ya. Mau diterima tetapi tidak bersedia menerima. Kita akan menjadi pengemplang yang membuat orang merasa tertolak. Rejected. Kalau itu dia suamimu, dia tidak akan bisa akrab dengan engkau, dia lebih banyak main HP mungkin. Dengan alasan lagi search urusan bisnis. Padahal kalau saudara intip, saudaraku yang kekasih, merasa orang ditolak. Itulah mau diterima tapi tidak mau menerima. Mau mengatur tapi tidak bersedia diatur. Semua orang diatur habis, sampai punya orang diatur untuk dibagi-bagikan, tapi dia sendiri dia punya jangan diatur. Nah, ini saudara merasa tidak mampu. Pengemplang itu akan membuat orang lain merasa tidak mampu. Hanya dia yang bisa. Mau dipahami tetapi tidak bersedia memahami. Mau dimengerti tapi tidak mau mengerti. They want people to understand them, but they would like people to stand under them. Mereka mau dimengerti, tapi mereka mau orang tetap berada di bawah mereka. Nah, saudara yang kasih, itulah pengemplang. Mau menerima tapi tidak bersedia memberi. Pengemplang yang kikir dan tertutup pintu berkatnya. Karena dia mau accept, receive all the time. Tapi dia tidak punya program untuk memberi. Padahal berkat Abraham dicurahkan bagi mereka yang dermawan. Blessed by generosity. Diberkati karena berkemurahan. Kalau Anda belum berkemurahan, Anda belum memberi, you never experience the open gate of heaven running down after your life. Anda tidak bisa melihat berkat surga mengejar dan menghantam bertubi-tubi hidupmu unless you giving. Kalau Anda belum pernah memberi, Anda hanya bisa mendapatkan berkat karena you are working. Berkat karena Anda punya skill. Berkat karena Anda dipekerjakan. Tapi ada sesuatu berkat yang melebihi skill kamu, melebihi gaji kamu, yaitu menerima karena Anda memberi. Haleluya. Makanya dikatakan terlebih berkat, terlebih berbahagia. Selama Anda hanya mau mengambil hasil buruan, Anda hanya menerima. Tapi selama Anda tembak orang lain yang menikmati hasil buruan, you are the generous man. Engkau orang yang berkemurahan. You are not stingy. Engkau bukan orang yang kikir. Dan pintu berkat akan terbuka. Tapi kalau engkau mau menerima dengan alasan ini corona, ini resesi, saudara kekasih, maka Anda akan menjadi orang yang kikir dan Anda akan mengalami ketertutupan pintu sorga. Tidak mau diserang tapi selalu menyerang bertubi-tubi. Tidak mau diserang tetapi selalu menyerang dengan bertubi-tubi. Artinya apa? Si pengemplang itu akan membuat orang merasa terintimidasi dan tertutup. Anda bisa bayangkan suami yang tertutup, istri yang tertutup. Anda bisa bayangkan mertua yang tertutup atau mantu yang tertutup, karyawan yang tertutup, kolega yang tertutup, kekasih yang tertutup. Anda bisa bayangkan? Ini semua adalah pengemplang-pengemplang cinta. The slacker of love. Yang akhirnya di dalam hidup ini dia dipenjarakan. Emosinya terpenjara. Dia punya rumah yang sudah tidak lagi bayar kredit. Dia punya taman mini di rumah. Dia punya akuarium di rumah. Dia punya piaraan burung beo yang berkata, "Good morning, bos." Tapi dia sendiri bukan bos. He is the prisoner.
Dia sendiri adalah seorang tawanan emosi, moral, dan mental. Penyebab pengemplang itu apa? Yang pertama ketulian. Yang pertama apa saudara? Saudara ini tambah kabekek lagi. Penyebab pengemplang apa saudara? Kenapa orang tidak mau memberikan rasa aman, tidak mau menerima, tidak mau lepaskan pengampunan, tidak memberikan senyuman, tidak merangkul, tidak memberi, tidak menghargai, tidak mengapresiasi, tidak menghormati, tidak respect, tidak memberikan rasa nyaman, tidak memberikan saudara yang kasih orang lain bebas, merdeka, orang lain bisa menikmati, orang lain itu suami, istri, anak, mertua, besan, kolega, orang-orang di sekitarnya, mungkin itu jemaat, saya tidak tahu, tapi whoever, siapa saja bisa menjadi pengemplang atau dikemplang. Anytime you can reverse, you can change your position. Saudara, untuk menjadi kaya miskin butuh waktu mungkin. Atau menjadi miskin lalu menjadi kaya butuh waktu. Tapi untuk menjadi pengemplang dan dikemplang dalam waktu yang sekejap Anda bisa menjadi pengemplang. Kenapa? Dengan si A Anda bisa menjadi pengemplang, dengan si B Anda dikemplang. Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup dalam atmosfer of the slacking. Atmosfer semuanya saudara kasih pengemplang. Suami pengemplang, istri pengemplang, mertua, besan pengemplang, orang-orang sekitar pengemplang, tetangga pengemplang, masyarakat pengemplang, saudara kasih. Tidak mau saudara nggak bayar pajak, tapi mau jalan yang mulus, mau lorong-lorong ada lampu, bahkan di kamar mandi juga perlu. Wali kota harus kasih lampu senter, tapi dia tidak bayar pajak, PBB tidak pernah bayar. Tapi dia makan dari hasil tanah itu. Itu pengemplang. Tapi juga ada pengemplang cinta. Dia ingin menarik kebaikan dari suami, menarik kasih sayang dari istri, menarik kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. But they never be nice. Menjadi orang yang baik untuk mereka-mereka itu. Menjadi saluran kebaikan. Saudara, tuli. Apa saudara kasih? Tuli. Maksudnya saudara ketulian, maksudnya bukan saudara yang tuli. Saudara ketulian, nah itu yang benar. Ketulian itu saudara kasih disebabkan karena ada faktor-faktor bawaan, tuli sejak lahir, tapi ada orang yang dikemplang pohon telinganya sehingga dia tuli. Dia mengalami musibah dalam hubungan. Konyong-konyong kekasihnya minta putus, suaminya meninggalkan dia, anaknya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia. Sekonyong-konyong rekan koleganya putuskan hubungan dengan bisnis dan kehilangan banyak uang, kerugian, waktu dan segala macam. Itu menyebabkan dia merasa tersakiti. Akibat dia tersakiti, misalkan seorang wanita yang pernah dikemplang atau maksudnya dibuat tuli ya, oleh seorang kekasih. Lalu dia menulis, semua laki-laki biadab. Sampai penatua pun, sampai si A, si B, siapapun saja yang datang kepada dia, dia bilang apa? Jangan pakai kata itu, mungkin semua laki-laki sama saja. Kita pakai yang lebih halus. Semua laki-laki apa? Sama saja. Sehingga ada kekasih-kekasih lain yang datang meng-offer niat baiknya. Susi antar ko, ampa ilo. Why? Because ada kecelakaan sehingga dia tidak mendengar, jiwanya menolak. Telinganya dengar tapi jiwanya menolak. Perasaannya, feelingnya rejected, gombal. Padahal yang omong ini takut Tuhan, cinta Tuhan, pembayar 20% persembahan saudara kekasih. Padahal yang tawarkan dia anak sulung, anak papi, anak mami, kaya raya, pintar, cinta Tuhan, song leader di gereja lagi. Tapi karena dia pengemplang, pernah dikeplak telinga jiwanya, sehingga membuat dia tidak bisa mendengar. Dan kalau itu terjadi pada istri, walaupun kita sudah sogok dia dengan Avanza belum cukup, sogok dia dengan kuda belum cukup, terakhir Avanza kuda kijang, dia bawa babi datang lagi saudara kekasih. Akibatnya apa saudara kekasih? Dia tuli. Nah karena tuli tidak mendengar orang di sekitarnya bicara.
Dia tidak mendengar keluh kesah dari suaminya. Dia tidak dengar godaan-godaan yang dialami suaminya, tekanan-tekanan di masyarakat, di dalam keluarganya, di dalam bisnis pekerjaannya, di kampus, di sekolah, di mana dia berada. Dia tidak mendengar istrinya yang mungkin wanita karir yang juga ada banyak tekanan-tekanan, dalam kurung banyak tipu goda di sana. Pengemplang-pengemplang ada di sana. Saudara yang kasih, dia merasa terancam. Akibatnya saudara yang kasih, di dalam rumah tangga itu suami istri dua-duanya tuli kabekek. Saudara kasih, tuli bernanah. Sehingga sudah tuli lagi bikin bau di sekitar lagi. Anak-anak menjadi korban. Anak punya persoalan A, dia jawab B. Kenapa? Karena tuli. Tidak mendengar. Dia punya telinga. Ear but not listener. Dia punya telinga tapi bukan pendengar. He got the ear but not the listening. Ada telinga tapi tidak mendengar. Nah, ini kalau terjadi saudara kekasih, Anda akan mengalami kemudahan untuk digoda dan jatuh dalam penggoda, dan Anda akan membenarkan ayat firman Tuhan. Pasti yang berkata, roh penurut. Lalu terakhir Anda bilang, kok ini berkat Tuhan. Nah, saudara, ketulian ini terjadi karena bawaan. Bawaan dari dalam rumahnya begitu. Papanya, mamanya tuli. Makanya tadi saya sengaja putar lagu itu, saudara kasih. Waktu saya dapat lagu itu saya agak sedikit grogi. Karena lagu itu berkata, biarlah aku mendapatkan seorang pria seperti papi cinta mami. Waduh, saya bilang Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang memungkinkan. Why? Sebab kalau anak kita tidak idola kita, dia idola dengan Pak Jafar, saudara kasih, you are in trouble. Nah, kita tidak bisa bawa lipstik, bawa baju bagus, kita kasih uang anak. Mulai hari ini idola papa. Lu tahu nggak? Apalagi bosan perempuan semua nih. Laki-laki semua itu jangan percaya, hanya percaya papa saja. Lalu ada yang bilang, oh jadi kau menikah. Saudara lihat, karena keluarganya tuli, maka dia melahirkan ahli waris yang apa? Tuli. Dia melahirkan seorang ratu yang apa? Tuli. Dan bayangkan ratu dan apa tadi? Dan raja ini, putra putri raja ini tuli dan tuli ketemu menikah. Melahirkan anak yang tuli, melahirkan problem di mana-mana. Itulah sebabnya saudara, ketulian. Tapi bersyukur, Yesus menyembuhkan seorang yang tuli kabekek, saudara. Haleluya, amen. Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Kalau tuli jasmani Yesus menyembuhkan, Yesus ahli juga dalam menyembuhkan tuli secara jiwa. Karena dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku. Saya percaya domba Tuhan tidak akan tuli, amin. Dia hanya disturb, gangguan storing. Apa saudara? Karena kebanyakan buka YouTube, kebanyakan ada iklan-iklan masuk sehingga dananya di storing di sana. Setelah rugi baru bilang, Tuhan engkau gembala yang baik. Malaikat bilang ini satu mulai putar balik sudah. Kalau uang banyak bilang Tuhan saudara gembala yang baik. So kekurangan baru mulai kutip masuk 23. Tapi sudah Tuhan itu baik. Jadilah menurut imanmu. Nah, lalu saudaraku yang kasih, ada yang lain lagi. Ketulian ini sudah menyebabkan banyak persoalan. Kemudian yang berikut, yang kedua, kebisuan. Yang pertama apa saudara? Tuli. Yang kedua apa? Nah bayangkan kalau dua anak di rumah, satu nama tuli, satu nama bisu. Tuli bisu. Panggil langsung dengar. Jadi berarti tiap rumah itu saudara, dia hanya siapkan batu. Panggil satu kali belum, batu kecil belum dengar. Batu besar karena kepala. Marsini dulu. Kenapa tuli? Tapi juga ada bisu. Nah saudara kekasih, bisu ini tidak semua orang mengerti suaranya.
Coba saudara tebak. Saya bilang apa itu? Terjemahkan saudara. Hah? Saudara tidak tahu saya bilang apa. Saya sendiri tidak tahu saya bilang apa. Nah, kebisuan, kalau Anda bisu, Anda tidak mendengar suara Tuhan, dan orang yang bisu, dia peka dengan suara musuh. Dia peka dengan suara dunia. Bisu dan tuli untuk suara Tuhan, tapi dia peka, tajam, rentan sekali, sangat sensitif terhadap hal-hal yang datang dari dunia ini. Sehingga saudara lihat, orang yang tuli, orang yang bisu, mudah marah, tersinggung. Lu bilang apa? Apa lu bilang? Nah, dua-dua aja. Lu bilang apa? Apa lu bilang? Lalu orang Lu bilang apa? Lu bilang apa? Kenapa? Karena dia, bayangkan saudara dengar, satu bisu, satu tuli. Baru orang menyatakan cinta. Tidak enjoy lah. Makanya, you may have sex, but you never making love. Why? Tuli and bisu. Tuli dan bisu terjadi karena tersakiti. Sudah disinggung tadi. Ya, oke. Nanti sudah download, bisa buka itu. Tuli karena disakiti atau tersakiti. Orang yang sering menyakiti tuli, sehingga dia labrak terus, babat terus, hantam terus, rufuk terus, orang Kupang bilang. Tapi juga yang tuli, dia berteriak. Dua-dua tuli, maka korban semakin banyak. Tersakiti. Disakiti dalam fisik, itu akan mempengaruhi ke dalam tubuh. Tetapi tidaklah terlalu dalam. Kenapa? Karena kita yang laki-laki ini masih kecil, saudara kekasih, papa pukul kita begini, kunci badan. Begitu papa belakang, hore. Tetapi ketika kita bersalah, baru mama bilang, hei setan, kode, lu siapa puana? Dia jawab, setan dan kode puana. Satu dari Busalangga, satu dari Denka. Satu dari Amerika, satu dari Australia. Yang setan itu dari Australia, Amerika itu, yang tadi setan yang apa lagi? Kode, itu dari Pulau Samau. Makanya kau jadi begini. Nah, itu dibawa terus. Itu membuat dia tuli. Besok-besok kamu omong dan dia, "Nyong, kamu ini kebanggaan papa, lo tahu nggak? Lu ini pengganti papa, lu ini pengganti papa, lu ini pengganti papa." Saya lihat cucu saya, saudara kasih, saya berapa kali itu, saya mau dia hanya duduk diam, ikut-ikut pelajaran online, tapi saya tidak mau dia pegang pistol sambil. Omanya bilang, "Pak, biarin aja, Pak." Betul. Dia marah sama saya, tiap kali dia marah saya. "Pop, jangan atur-atur saya, jangan bilang saya tidak tahu. Saya ini tahu." Pop yang tidak tahu, saya sekolah, saya yang dokter hewan, bukan Pop yang dokter hewan. Dia marah saya. Karena saya bilang, lu permainan simpan di situ. Karena saya mau duduk diam dengar begini. Lu ini ganti Pop, nama sama, ini lo apa? Nah, dia melawan saya. Tapi sekarang saya bilang, ini siapa ya? JPF, foto muka sama. Kenapa? Karena saya rilis dia. Oke, sudah lu belajar. Sekarang dia senang. Bangun jam 8, sekarang 6.30 semangat. Kenapa? Karena dia sudah mendengar kabar-kabar yang baik. Oh, you good man. Ada 357. Masalahnya 35-nya 753. Atau 555. 3 itu artinya kosong di belakang, pagi, siang, sore, ya toh. 5 menit selama 7 hari. Saudara kok enggak sih? Akhirnya ketuliannya menjadi baik kembali. Nah, suami yang tuli, istri suka-suka, "Papa boy." Kenapa? Karena selama ini istri panggil Papa boy itu kasih tugas, psikopas, kopi ini, kasih cuci ini.
Sehingga tiap kali dengar Papa Boy, dia stres berat. Kenapa? Karena dia pembelakang, ini kan perlu berlurus lah. Jadi Willa, Dan itu perlu 357 juga. Hei Mel, sejauh ini perlu 357. Dance, dia juga perlu Dance. Dan semua, Niko juga, di sana juga perlu. Gosok, 357 saudara kegas. Jangan pakai minyak angin, nanti terlalu panas saudara. Nah, kembali kepada jalan yang benar, oke? Jadi saudara lihat, orang yang disakiti dari masa lalu dengan kata-kata. Makanya saudara lihat, sangat, kita dicekokin dengan kata-kata. Saudara lihat orang kalau udah bertengkar itu, saudara kata-kata yang neraka itu diangkat keluar, ditaruh di meja makan, dimuat di atas kepala suami, muat di atas kepala istri, taruh di atas tempat tidur baru dan tidur di atas bahan-bahan neraka di sana. Itu membuat tersakiti. Dan orang yang tersakiti, orang yang tuli melahirkan tuli, betul toh? Bebe melahirkan bebe, tuli melahirkan tuli, saudara. Nah, tersakiti. Lalu apa lagi saudara? Sikap keras dan tidak mau mengampuni. Kenapa? Di rumah mama sudah terbiasa bilang beta sana akan mengampuni. Sehingga anak-anak dengar turun. Dengar saudara yang kasih. Uang itu pelipat gandaannya lama. Tapi perkataan yang negatif bukan yang positif, negatif. Itu akan cepat berkembang biak. Makanya satu perkataan negatif Anda harus tebus dengan 10 perkataan positif. Tersakiti keras. Sehingga mereka tidak bisa lepaskan pengampunan. Itu pengemplang. Tidak sepenuhnya memberi hati kepada pasangan. Setengah-setengah. Ala kadar. Orang lain yang antar ojek, yang antar udah dibayar, dia masih tepuk tangan belakang aja. Terima kasih Pak Boy, bayangkan dia panggil ojek Pak Boy. Suami yang mau pulang gaji, mau pulang segalanya, yang taruh situ. Lalu suami cari akal, karena mana kok dia bisa, beta mau buangin uang di luar, ini uang palsu semua. Jangan. Tidak sepenuhnya memberi diri kepada, ada penolakan kepada pasangan karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Hidup dengan perasaan. Saudara tahu, wanita itu ahli sejarah. Laki-laki ahli lupa. Nah, saudara bayangkan satu ahli sejarah, cerita, satu tanya, itu tentang apa lah? Oh, raja yang 4 bini itu kok? Orang lalu yang bini sah. Saudara lihat, wanita itu ahli sejarah. Makanya kalau dia marah, itu waktu kita masih SMA, sampai sekarang pun, bahkan yang kita coblos 2 tahun yang lalu siapa dia masih ingat, saudara. Padahal itu di ruang rahasia, saudara. Makanya saudara, kalau perempuan itu dia mengomel, sejarahnya dia buka, saudara. Dan kalau saudara tidak memahami ini, yang laki-laki akan jengkel, marah, babanting, dan dia lari keluar. Karena laki-laki tidak dipanggil. Bayangkan kalau laki-laki itu banyak ingat kesalahan, potensinya lupa dikembangkan. Ada yang bilang, benar. Itu kalau mulut tak bukan, benar. Tidak percaya kalau Tuhan sangat mengasihi pasangannya atau orang yang bersalah kepadanya. Dia tidak percaya. Kenapa? Karena dia ukur. Dia ukur dia sebagai Tuhan bagi orangnya di sekitar. Apakah man-nya atau woman-nya atau kekasihnya atau anaknya atau adiknya atau siapa saja. Dia mengukur bahwa beta nih Tuhan, beta sana mengasihi. Akibatnya apa? Dia jadi anak yang terhilang. Saudara tahu anak yang sulung itu anak yang terhilang. Karena waktu adiknya kembali, papanya happy sekali. Betul ya saudara?
papinya tidak pernah tanya dan tidak suruh dia mengaku dan semua. Tapi kakaknya di rumah yang dari luar tidak mau masuk, hanya kirim WhatsApp saja ke dalam. Apa yang sedang terjadi di sana? Karena kakaknya merasa sakit hati dengan papanya karena membiarkan adiknya pergi pulang dipestakan. Dikasih baju, dikasih jubah, dikasih cincin. Tapi dia yang bertahun-tahun. Jadi saudara yang kasih, kalau Anda tidak tahu Bapak mengasihi orang lain, apakah suami, istri, besan, mertua, kakak adikmu, yang termasuk juga kalau pendeta, penatua tidak tahu Tuhan sangat mengasihi jemaat, dia kasih babak belur dari mimbar untuk jemaatnya. Jemaat mimbar dipakai untuk palu goda menghantam jemaatnya. Dia tidak mengajar, tapi membombardir. Seperti tikus yang dalam rumah, dia bakar rumahnya. Dan yang paling sial, begitu rasa panas, tikusnya keluar. Rumahnya ludes. Dan berapa banyak orang-orang yang tidak tahu kalau Tuhan mengasihi orang lain. Tuhan sudah oke dengan orang lain. Tapi kita masih jengkel, masih marah, apalagi kalau itu suami. Apalagi itu kekasih kita, istri kita. Anda bisa bayangkan betapa jauh dari kehangatan kebahagiaan itu. Jauh. Walaupun AC-nya 4 sekaligus dalam ruangan itu. Kenapa 4? Karena ruangan tidur itu lebar 20 kali 20. Makanya taruh 4 AC. Saudara, dengan Anda memahami orang lain dikasihi oleh Tuhan, Anda akan punya belas kasihan untuk mengasihi orang itu. Kenapa suami yang menyeleweng selalu dibantai oleh istrinya? Karena dia berpikir suaminya menyeleweng atau istrinya menyeleweng, sehingga saling membantai. Saudara, kalau Anda mengasihi atau siapa saja, jemaat yang minuman keras, judi, kekerasan sana sini, melakukan penyelewengan moral sana sini, saudara yang kasih, Anda tidak bisa membantai mereka, tapi Anda harus izinkan mereka mengalami kasih Tuhan. Bukankah Anda berubah karena mengalami kasih Tuhan? Bukankah Anda semua berubah karena mengalami kasih Tuhan? Tapi kenapa kita tidak percaya bahwa orang lain bisa berubah karena dia mengalami Tuhan? Why? Because we are tuli and busy. We are dumb. Saudara, kita mesti percaya bahwa Tuhan mengasihi teroris sekalipun. Saudara percaya? Nah, suami itu bukan teroris, istri itu bukan teroris. Mertua, besan, ipar, mantu, konyado itu bukan teroris. Walaupun banyak kali persoalan di sekitar situ tuh repotnya bukan main. Betul ya saudara? Betul toh? Aktivis-aktivis keluarga. Betul toh? Urus yang tua, yang muda lagi. Urus yang muda tua, yang satu lagi. Rasanya banyak persoalan. Tapi itulah keluarga. Hari ini persoalan dia, besok gilirannya. Tapi kalau kita tidak ngerti prinsip ini, saudara kasih, kita akan menjudge. Lalu kita mulai kasih orang. Lu jangan ulang beta 2 kali lagi ya. Akhirnya itu orang sisip-sisip sesat kali saya bikin. Kita menjudge orang, kita memenjarakan orang. Bayangkan, penjara dalam penjara. You can imagine? Itu seperti Napoleon Bonaparte tidak partai itu, saudara dengar. Sudah di dalam penjara, masih menyiksa orang penjara lagi. Sama-sama. Sudah dalam tahanan tuh harusnya satu kawan. Lu apa? Menista agama. Kau bapak apa? Pencuri negara. Tos. Tapi ini diambil kotoran lalu ditempel di sana, saudara kasih. Wah, itulah keadaan. Secara jiwa itu lebih mengerikan. Katakan, saya mempercayai bahwa Tuhan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi saya. Katakan demikian. Nah, orang lain ganti dengan apa? Istri, suami. Kumpul-kumpul yang paling saudara bikin jengkel, itu yang sebut nama pelan pertama. Tapi om pelan-pelan, kalau dengarkan kan dia rasa salah apa keluar, nanti repot lagi. Saudara lihat. Lalu apa lagi saudara yang kasih? Hubungan yang tidak saling yang positif, tapi negatif. Saling jengkel, saling kemplang, saling membalas, saling menghakimi, saling menuding, saling menunjuk.
saling membackup, saling dia memakai topeng. Apa saudara? Topeng. Topeng dengan kata lain sandiwara, dengan kata lain apa lagi? Sinetron, dengan kata lain apa lagi? Pura-pura. Nah saudara, kemampuan orang pakai topeng itu 10 jam satu hari. Berapa jam? 10 jam. Kalau dia sering pakai topeng, nanti dia ahli membahagiakan orang. Lihat, dia lapar tapi dia pura-pura ambil tusuk gigi. Orang lain senang. Semakan. Aku lihat ada pegang apa nih? Padahal keroncong di sini. Karena sudah terbiasa. Beban. Dia merasa tidak beban. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan memanipulasi keadaan. Baik, munafik itu kadang-kadang meringankan beban orang lain. Kadang-kadang. Tapi ada saatnya satu hari itu bukan 10 jam. Karena itu saudara yang kasih lihat. Hubungan yang tidak saling positif. Tapi negatif. Mengata-ngata, balas. Satu tung, pap. Akibatnya apa saudara? Saling melukai. Masker itu tembus semua saudara yang kasih. Corona juga takut corona lari saudara yang kasih. Kenapa? Ini semua akibat daripada ketulian dan kebisuan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin.